Selanjutnya ialah kajian duha yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tersampaikan kepadanya dan telah kita tanggapi sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Jakarta, Bapak Besar Muslim dan Penting. Sama-sama kita hormati para dewan guru dan asatidzah semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anak semua yang saya cintai. Hei, yang sebelah sini. Saya dengerin ya. Kalau yang gak dengerin daripada ngobrol mendingan diem tidur. Coba. Ganggu. Kasihan tuh teman-temannya, saya lihat itu yang lagi pada diem itu pengen dengerin tapi gak ganggu sama kamu. Bisa diem bisa. Perjanjian. Kalau anak kelas 12 tahu saya. Ada yang ngobrol, saya lihat. Saya suruh ke depan, suruh balik menjelaskan namanya istimbat, menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan. Kalau anak kelas 12 tahu saya, kalau saya ngajar kayak gitu. Ya, kali-kali makanya nanya, gimana kalau bisa ngajar? Gak ada yang berani sebelum ngobrol, tanya. Oke, saya lihat ada yang ngobrol, langsung saya panggil, jelasin, diulang apa yang saya sampaikan, jelasin. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan mengenai tentang puasa, saya lengkapi. Puasa itu wajib. Di atas puasa itu ada yang lebih wajib sebelum puasa, namanya niat. Puasa Ramadan bedanya dengan puasa sunnah letaknya di niat. Puasa sunnah, kalian gak punya niat puasa, di siang hari gak makan, gak minum, gak ketemu makan. Akhirnya jam 8, jam 9 kalian katakan, saya belum makan sampai pagi ini, saya puasa aja. Sah puasanya. Dari mana dalilnya? Yang pertama, ketika Nabi pulang ke rumah, dan saat itu pulang ke rumah, Aisyah itu ternyata tidak memasak atau menyiapkan makanan buat Nabi. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, mohon maaf, saya lupa hari ini tidak masak. Apa kata Nabi? Jangan, gak apa-apa, gak usah repot-repot, sekarang aku puasa. Padahal gak puasa. Dan hadis yang kedua, Aisyah sudah masak, Nabi lagi puasa, disodorkan, lupa. Itu hari Kamis. Aisyah langsung minta maaf, ya Rasulullah, mohon maaf, aku lupa ini hari Kamis, aku sudah masak. Apa kata Nabi? Kata siapa aku puasa? Enggak puasa, sini makanannya. Ada lagi puasa. Itu bedanya tuh. Tapi kalau Ramadan disuguhin kopi, bilang saya lagi puasa. Tapi kalau lagi puasa sunnah, kita benar-benar penting banget ke tempat teman, belum ngomong, tiba-tiba sudah disodori kopi, jangan bilang puasa. Karena puasa kita pahalanya sudah sempurna sampai maghrib. Malah dapat 2 pahalanya. Pahala puasanya sempurna, menghormati teman yang sudah menyediakan hidangan, terus kita minum, kita makan, itu pun menjadi pahala. Sedangkan puasa fardu yang wajib di Ramadan ini,
gak sah puasanya. Yang pertama kata Imam Malik, untuk antisipasi kita lupa, misalkan biasanya kalau lupa itu biasanya nih karena nggak terawih. Kalau terawih itu biasanya kan ya aja ya, habis terawih, sholat witir, terus niat bareng-bareng tuh dipimpin sama imam atau bilal biasanya. Bilalahnya nggak terawih tadi malam, lupa akhirnya, ketambahan lagi 14 nggak sahur, makin parah lagi. Awas, kekuatan puasa itu bukan karena sehat, tapi karena niat. Niatnya mantap, walaupun nggak bangun di pagi hari buat sahur, mantap aja. Walaupun di pagi harinya sahur, nih anak SMA nih, dulu. Saya pernah mergokin di belakang ini dari rumah dia puasa, nyampe di sekolah dia puasa, pulang ke rumah puasa lagi. Padahal di belakang ini dia ngopi. Sampai saya hukum waktu itu. Ibadah yang bisa menipu orang itu cuma puasa, sholat. Mau nipu orang di mana? Kelihatan, mukenanya ada, sarungnya ada, di masjid ada apa enggak, di musola ada apa enggak, kelihatan, nggak bisa nipu. Mau haji, mau umroh, nggak mungkin dia nipu karena ada wilayahnya, tempatnya di mana dia berangkat. Puasa, kena angin dikit langsung goyang badannya, oh puasa. Tidur dari habis subuh sampai zuhur, oh puasa kali. Keluar dari kelas meludah, puasa dia. Makanya teman-teman yang di sini nih dalam kondisi yang nggak puasa, kalau gabung di sini, saya yakin kita nggak bakal punya dia puasa atau enggak. Karena puasa itu ibadah yang gampang sekali untuk menipu sesama. Cuma Allah yang tidak bisa tertipu. Makanya di dalam hadis qudsi mengenai tentang puasa ini, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Poinnya adalah, dengerin, bawa pulang. Kekuatan puasa fardu atau puasa wajib di Ramadan itu bukan terletak pada sahur, akan tetapi terletak pada niat. Paham ya? Jadi kalian kalaupun sehat gak ada niat, tetap aja bakal puasa. Gak bakal. Niat, makanya coba bareng-bareng niatnya bagaimana? 1, 2, 3. Nawaitu sauma. Kalau kata Imam Malik, untuk antisipasi kamu puasa niatin 1 bulan, bukan 1 hari ini saja. Yang membatalkan niat itu kalau nggak puasa. Misalkan kamu sudah niat berpuasa esok hari 1 bulan di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, sudah niat tuh 1 bulan, tiba-tiba sakit 1 hari, maka berikutnya harus niat ulang, udah batal tuh. Sama seperti kifaratnya seorang laki-laki dan perempuan jika harus berzina, kalau berzina mah itu sudah jelas dosa. Berhubungan suami istri di siang hari, kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari, ulang lagi. Harus berturut-turut. Betul? Ya? Betul. Jadi kekuatannya pada niat. Yang pertama tuh, ingat ya. Jadi puasa Ramadan itu kekuatannya pada niat. Kalau kalian puasanya masih hanya sekedar menahan makan dan minum dari waktu subuh sampai waktu maghrib, kambing bisa. Ya, taruh di kandang, laki sama betinanya itu dipisah, gak usah dikasih makan dari waktu fajar, waktu subuh sampai maghrib. Kita lihat maghrib masih hidup. Puasa kita makanya jangan cuma sekedar itu. Isi Ramadan itu ketika kita puasa dengan ibadah, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Anak SD kelas 1 sekarang sudah bisa puasa. Kalau hanya sekedar itu, isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau habis subuh ngapain? Tidur. Bangun jam zuhur. Terus habis zuhur tidur lagi, bangun asar. Terus tidur lagi, bangun maghrib. Itu latihan mati namanya. Tidurnya tujuannya untuk menghindar dari kemaksiatan, boleh, bagus. Tapi kalau caranya seperti
sekarang kita adakan pesantren kilat. Yuk kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari materi-materi pelajaran yang disampaikan. Nanti kalau hari ini belum, nanti ada reward yang diberikan siapa yang mendengarkan dan bisa menjawab apa yang disampaikan, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, paham ya? Nah, jadi yang pertama mengenai puasa tadi, dari diawali dari apa? Kekuatan niat di dalam melaksanakan puasa 1 bulan itulah yang menjadikan kita yang kuat untuk menjalankan puasa. Yang kedua, dengerin. Ya, saya lagi lihat siapa lagi ngobrol itu saya panggil itu. Sebenarnya makanya mohon maaf ya anak-anak yang perempuan ya, bapak lagi ngeliatin sesuatu sebetulnya lagi ngeliat siapa lagi ngomong. Pengen banget maju ke depan, dia cerdas menyampaikan, pengen. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan sampai akhir bapak ngomong dia berdiri, nggak boleh itu. Bapak lagi nyari ini sebenarnya, karena udah mulai terdengar di suara. Lagi nyari sebenarnya. Jadi maafin ya, gak dianggap sini ya. Bukan aku menganggap dirimu tidak ada, bukan, serius. Aku melihat dirimu ada di dalam hatiku, tenang saja. Nah, oke. Yang kedua, Ramadan 1 bulan penuh, 1 bulan itu terasa ringan dibandingkan dengan puasa 1 hari Kamis atau hari Senin. Berat. Kenapa Ramadan itu ringan? Puasa 1 bulan. Karena kita puasa, ibu puasa, ayah puasa, datang ke sekolah, teman di sekolah puasa, yang bapak guru, ibu gurunya ke tempat bekerja komunitas juga puasa. Ternyata kata kuncinya ibadah yang berat kalau kita lakukan bersama-sama, berjamaah, berkumpul dengan orang yang soleh, jadi ringan. Seringan apapun ibadah, kalau kita kumpulnya sama orang yang lalai, berat. Pergaulan itu ternyata menentukan. Ya, Ramadan itu mengajarkan itu. Sampai teman-teman kita di sebelah sana nggak puasa, kalau kita tanya nih, coba tanya, mereka pengen puasa, kenapa? Rugi karena nanti bulan depan harus ganti dan belum tentu bisa ganti sampai datang bulan Ramadan tahun yang akan datang. Saking beratnya untuk mengkodok puasa. Bukan senang teman-teman kita yang itu bukan senang. Saya itu nggak mau ya sebenarnya, kata mereka. Tapi bagaimana ini kodrat seperti ini? Ya, jadi waktu tiba saat penuh menjalankan puasa terasa ringan karena semuanya menjalankan puasa. Cukup hari Senin, cukup Kamis 1 hari saja terasa berat karena tidak ada yang berpuasa saat itu, cuma kita yang puasa. Berat sekali. Ya. Berarti di sini pesan yang disampaikan adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, seberat apapun ibadah untuk kita tunaikan tetap akan menjadi ringan. Yang ketiga, mau pulang nih. Ramadan datang yang nggak pernah puasa. Ramadan datang yang nggak pernah sholat. Ramadan datang yang nggak pernah baca Al-Quran. Bisakah kita seperti Ramadan ketika kita kumpul dengan orang yang lalai, sebab datangnya kita yang lalai jadi ibadah. Ramadan lagi ngasih pesan tuh. Memang kadang-kadang orang lagi ngomongin orang, datangnya kita ngomongin makin ramai. Tak boleh. Orang lagi ngomongin orang, kita datang ke situ langsung berhenti. Jangan ngomongin. Ada adik. Itu tandanya ada wibawa. Jangan ngomong. Ada aja. Langsung diam. Itu Ramadan pesan kepada kita. Orang yang lagi dalam keadaan maksiat, sebab datang Ramadan jadi ibadah. Orang yang lagi dalam kondisi maksiat, datangnya kita berhenti kemaksiatannya. Walaupun ketika kita sudah pergi, dilanjutkan kemaksiatan itu urusan dia. Di Ramadan nih. Kira-kira sebelum Ramadan, kira-kira nih jujur, bisa nggak bangun sebelum subuh? Jujur. Yang perempuan sebelum Ramadan bisa bangun sebelum subuh? Bisa. Yang laki-laki, yang perempuan bisa jawabnya. Bangun sebelum subuh bisa? Ngapain? Kencing. Bangun sebelum subuh bisa? Nah, pembuktiannya nanti setelah Ramadan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban.
11 bulan yang akan datang itu untuk pembuktian hasil dan tidaknya kita menjalankan puasa Ramadan. Ingat ya 3 poin tadi. Yang pertama apa? Tadi puasa Ramadan kekuatannya ada pada niat. Yang kedua, apa misalnya tadi? Ibadah seberat apapun akan terasa ringan jika kita kerjakan bersama-sama. Anak ibadah, istri ibadah, suami ibadah, kepentingan. Yang ketiga, ampusannya ketika kita datang ke dalam satu komunitas yang lalai akan menceritakan sebab datangnya kita. Itu pesan Ramadan. Sekarang kita tarik ke fikih. Kalian enggak kira-kira? Puasa sama sholat itu sama hukumnya wajib. Ketika datang haid seorang perempuan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi orang yang haid ini wajib mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat. Yang mengqadha sholat itu kalau ketiduran 12 nih, bangun jam 8, langsung di situ sholat subuh jam 8, tapi niatnya bukan adaan lillahi ta'ala, tapi qadhaan lillahi ta'ala. Karena sholat subuh dilakukan sudah tidak pada waktunya lagi. Jam 8 itu bukan waktu sholat subuh. Tapi karena memang ketiduran saking pulasnya mendengar suara azan, yang bangunin juga nggak ada, pokoknya kan. Ya, jadi kalau misalkan teman kalian, kita mabit di sini nih, teman kalian dibangunin susah, gimana caranya bangunin kalau supaya bisa sholat subuh? Hah? Siram, terlalu kasar. Yang bagus, yang halus gimana? Yang halus. Hah? Yang halus ini trik dari saya. Ini teman kamu lagi tidur di sini, kamu mau bangunin, bawa Al-Quran. Bila hadatin Nabi Muhammad SAW, baca hadarah. Setelah itu baca Yasin depan dia, yakin dia bakal pindah. Tapi pindah tempat tidur di sono. Enggak bangun. Ila hadatin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Depan teman-teman ini lagi selonjoran dia tidur nih. Bangun dia. Apalagi ditambahin salat Yasin kenceng banget tuh. Bangun dia. Tapi bangunnya bukan bangun beneran, pindah dia. Marah dia. Kamu pindah lagi. Boleh baca Al-Quran, tapi tujuannya untuk membangunkan sholat. Tapi baca Al-Quran di malam hari, di samping orang yang sedang tidur istirahat, dosa hukumnya. Baca Al-Quran tidak boleh mengganggu orang lain. Tapi kalau mengganggu orang supaya sholat tujuannya karena sudah waktunya sholat, boleh. Jangankan baca Al-Quran, nyiram juga boleh. Ya. Orang yang lemah imannya, sholat enggak. Nih, hati-hati nih. Sholat enggak, ketika meninggalkan sholat enggak pernah merasa berdosa. Puasa juga enggak. Hati-hati. Kalau pacaran pun enggak bakal pernah milih-milih dia. Segabruknya aja karena enggak punya iman. Bahkan agama dikorbankan pun enggak masalah. Enggak punya iman. Bagian mati pengen disolati. Sholat gak pernah hari-harinya, puasa gak pernah. Kalau setiap hari kalian sholat, selemah-lemahnya iman kita, tapi sholat masih didirikan, buat. Yang lemah itu sholatnya ditinggalkan masalahnya. Ya, kembali ke yang tadi, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan dikarenakan haid, tapi sholat tidak boleh dipotong karena haid. Tapi puasa tetap dipotong. Kenapa? Ada rahasia apa di situ? Ada rahasia apa? Satu, kata ulama, Allah tidak ingin memberatkan kita. Kalau sholat ini 7 hari dia haid, kali 5 seharinya itu, kali 7 berapa kali sholat harus didirikan oleh dia? Satu. Yang kedua, puasa kenapa tetap harus diqadha? Karena puasa itu tujuannya untuk perisai dirinya. Orang yang puasa syahwatnya itu lebih tinggi daripada orang yang gak puasa, tapi mampu menahan. Makanya, kalau kalian mimpi di siang hari, mimpi basah atau mimpi basah, mandi wajib tetap wajib, tapi tidak membatalkan puasa.
Karena itu mimpi tidak didasari dari kesadaran. Yang dosa itu sebelum tidurnya ngelamunin apa itu betul. Ya, tapi apapun yang terjadi di dalam mimpinya dilakukan dengan tidak kesadaran, maka itu tetap tidak berdosa. Tapi hukum mandinya tetap wajib. Begitupun ibu-ibu, bapak-bapak dalam keadaan junub, anak-anak gak ngerti ini, dalam keadaan junub lupa ketiduran, sahur pun 14, mandi jam 5 puasa tetap sah, mandi jam 6 pun puasa tetap sah. Ya, karena tidak ada kain mengait dengan batalnya puasa. Masalah itu, ya, puasa itu yang penting tidak makan tidak minum, dimulai dari terbit fajar atau sholat fajar ini sholat subuh sampai datangnya waktu maghrib. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam fikih ini mengatakan bahwa seorang perempuan ketika dalam keadaan haid tidak boleh atau tidak boleh haram hukumnya dia sholat dan juga berpuasa, akan tetapi setelah selesai Ramadan kewajiban puasa tetap melekat pada dia yang disebut dengan qada. Laki-laki boleh kalian meninggalkan puasa dengan syarat apa? Dalam arti meninggalkan itu untuk diqada. Kenapa? Sakit, terus perjalanan jauh. Kira-kira kalau dari sini ke Pasar Rebo bakal apa enggak? Mantap, dari sini ke Pasar Rebo aja pakai batal. Sakit. Kira-kira kalau sakit panu batal apa enggak? Enggak. Sakitnya sakit apa? Hah? Sakit paru-paru. Sakit yang memang memerlukan perawatan. Kalau andaikan berpuasa akan bertambah sakitnya. Tapi wajib atau enggak? Wajib. Kalau enggak mampu qada, fidyah. Tuh, puasa. Nih. Oi. Imam Syafi'i pernah sakit. Lalu enggak berpuasa. Pas lagi takbiran di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Syafi'i datang ke masjid bayar fidyah. Bayar fidyah tuh. Ternyata di tanggal 2 bulan Syawal Imam Syafi'i puasa qada. Muridnya nanya, bukankah engkau sudah membayar fidyah? Kenapa engkau qada juga? Kata Imam Syafi'i, fidyah yang aku keluarkan di malam Idul Fitri itu ikhtiarku untuk menutupi segala apa yang ada dari Ramadan tadi itu, ada yang kurang. Aku sendiri ingin menutupi, karena aku tidak yakin usia aku akan sampai di tanggal 2 bulan Syawal. Oh, Imam Syafi'i itu. Kita makan kalau sudah niat qada dulu aja nanti kan gitu. Udah kayak gitu udah sampai bulan Muharram belum qada, bulan Syawal belum qada, bulan Sya'ban baru eling. Iya ya, mau puasa Ramadan saya belum qada itu. Tapi bukan anak-anak sini, anak-anak sono. Ya, yang perempuan pasti paham, ya kan? Qada dientar-entar ujung-ujungnya udah ketemu Ramadan lagi, kemarin belum qada. Bener nggak? Berat. Ya, berat. Maka tadi pesannya apa? Kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, yang berarti kita akan menjadinya. Terus Imam Syafi'i gara-gara masbuk ketinggalan sholat subuh 1 rakaat, menghukum dirinya dengan berpuasa sepekan, seminggu. Syafi'i itu. Kalau kita boro-boro masbuk ketinggalan sholat subuh aja kayak merasa nggak bersalah, tapi pengen masuk surga, boleh, nggak apa-apa, boleh, karena Allah punya kuasa lain. Tapi ikhtiar kita itu menentukan, belajar kalian itu menentukan, kesabaran, keikhlasan kalian itu menentukan, ketekunan kalian itu menentukan. Lalu hanya berpasrah diri dengan takdir, nggak bisa. Rukun iman itu yang paling berat itu iman yang terakhir, bukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan, tapi yang terakhir. Mampukah kita menerima qada dan qadar bila itu yang susah? Banyak yang batal imannya gara-gara urusan itu, gara-gara urusan takdir. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita. Coba kalian pernah ngetes nggak? Ngetes coba deh.
Kalau saya setiap tahun ngetes, kemarin juga sudah ngetes. Keluar dari rumah, Bismillah, izin sama istri, mau buka puasa di luar di mana aja Bismillah. Terserah Allah, nanti kasih makan apa itu yang saya dapetin. Itu. Jalan aja udah. Dengar suara azan. Masjid yang mana ini yang saya dengar yang paling dekat dari tempat saya berhenti ini? Oh, sebelah sana. Belok. Tiba-tiba, oh Pak, sini. Kebetulan masih ada di basic satu lagi. Masya Allah. Nangis saat itu. Kok tinggal satu bisa-bisanya gitu. Orang lain bukan semuanya. Dapat bilang sebut tinggal satu. Dan saya belakangan datang. Memang nunggu sengaja azan yang mana di masjid yang dekat. Masya Allah. Dan setelah saya datang, gak ada lagi yang datang. Memang satu-satunya. Masya Allah. Dari dulu tuh, sering kayak gitu. Ada kesempatan satu hari yang memang saya gunakan untuk itu. Nah, saya jalan aja. Tapi karena khawatirnya gak ada yang bisa saya makan saat itu, di tas itu bawa minumnya 3 kurma untuk membatalkan puasa. Kalian pernah dengar gak bahwa kita disunahkan mengakhirkan sahur, menyegerakan? Saya ulang, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Kompak, saya ulang, bareng-bareng. Mengakhirkan sahur, menyegerakan. Ketika azan mau dikumandangkan, semua orang di mana-mana udah siap belum? Di atas meja udah siap belum? Udah pada di rumah belum? Makanan dan minuman sudah siap atau belum? Kira-kira kalau panggilan sholat siap-siapnya kayak gitu atau enggak? Kita itu bersembunyi di dalil itu, kalimat itu, padahal mah udah aja jujur, urusan perut itu, urusan dunia itu. Kalau urusan dunia mau cepet-cepetan. Urusan perut itu sebenarnya. Ya. Makanya belajar dari situ berarti panggilan sholat juga harus siap-siap seperti kita siap-siap mau urusan perut. Harus lebih malah dari itu. Siapa kalau sore suka ngabuburit? Jom yang suka ngabuburit kalau sore. Ngabuburit cari apa? Cari cewek. Cari? Takjil. Buat apa takjil? Hah? Buat apa? Nih dengerin. Takjil tujuannya buat takjil. Pakai ain. Takjil tujuannya buat takjil. Takjil itu adalah iftar. Gitu loh. Takjil itu artinya mencari makanan untuk berbuka. Menyegerakan berbuka sudah dapat takjilnya, namanya takjil pakai ain. Berbukanya makanannya namanya iftar. Tuh, mau kemana deh? Mau cari takjil, berarti nyari makanan buat buka, tapi bukan buat apa-apa. Kalimatnya takjil. Kalau sudah ada makanannya, kita mau siap berbuka, mau takjil. Pas mau makan udah ada namanya iftar. Berbuka tuh, makan. Ya, gitu. Jadi yang pertama, puasa Ramadan harus kita ingat-ingat baik-baik tuh. Kalau kita punya niat yang kuat puasa, tidak akan pernah tergoda dengan apapun. Ya, mau dikasih hadiah, nggak dikasih hadiah, kita puasa. Kalian percaya nggak? Ada orang yang lebih sehat dari kita tapi nggak mampu puasa. Ada yang lebih kaya dari kita, dia nggak mampu puasa. Tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan sehat. Karena niatnya nggak ada, niat pengen puasanya nggak ada. Ya, jadi sekali lagi di pembukaan ini untuk pesantren Ramadan, saya minta untuk kajian ini kalian bawa buku. Ya, bawa buku, tulis. Karena untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu harus ada respon dari mustami, dari pendengar. Kalau tidak ada respon, ini diumpamakan seperti memberikan makanan kepada seekor anjing yang akan menjadi mubazir. Ya, mendengarkan tapi nggak ngerti, nggak paham. Udah kayak gitu, udah ngerti nggak paham, sudah lama mendengarkan, makin nggak bisa mengamalkan apa yang didapatkan. Ya, supaya minimalnya kalian bisa mendapatkan apa yang sudah tersampaikan,
Walaupun mungkin belum bisa mengamalkan, paling tidak pernah dengar dan kalian mudah untuk mengingat kembali di kemudian hari. Paham ya? Yang perempuan, pesan yang tadi, kalian sholat tidak perlu dikodok kalau haid, tapi puasa perlu dikodok. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu salah satu alat ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang paling efektif menahan syahwat. Itu puasa. Sholat itu nggak bisa. Sholat baru takbiratul ihram aja kalau udah kemana tahu. Masih untung, masih ingat rakaat juga. Sholat ya. Tapi puasa, kalian lapar, kalian haus, masuk rumah, ayah nggak ada, ibu nggak ada, adik nggak ada, sendirian, haus, lapar, makanan ada, minuman ada, berani nggak kalian makan? Kenapa? Karena yakin ada Allah melihat kita, Allah dekat. Bisa nggak setelah Ramadan berlalu perasaan itu tetap ada? Walaupun lagi nggak ada orang, saya yakin Allah melihat saya. Ya, sayangnya ketika Ramadan berlalu perasaan itu juga hilang. Sayangnya itu. Ya, jadi perasaan itu harus muncul. Nah, muhasabahnya begini. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan datang kita puasa, Ramadan datang kita puasa. Setiap tahunnya Ramadan datang tidak ada perubahan sama sekali nggak ada perubahan. Nyaris malah sholat itu ditinggalkan dan tidak pernah berdosa. Ramadan nanya sama kita, butuh Ramadan berapa kali lagi supaya kamu tobat atau Ramadan? Ternyata memang keadaan ini yang bisa berubah itu cuma Ramadan. Nggak ada lagi bulan yang lain yang bisa berubah seperti ini keadaannya. Makanya nih, yang perempuan, yang pakai jilbab, terima kasih. Laki-laki kalau saya kasih permen, kalian mau permen yang sudah saya buka, saya kasih atau yang masih utuh terbungkus? Ya, kalian yang pakai jilbab, aurat dilihat orang lain, bagian dijailin marah, kan aneh. Harusnya bangga kalau dijailin, dicolek itu harus bangga karena memang tujuannya mau pamer. Tapi kok marah? Ya, logikanya itu gimana itu? Maka Ramadan itu mengajarkan itu, mengajarkan kita, ayo, nih hijrah cepetan. Yang belum pakai jilbab, ya, gak usah pakai jilbab, bagi saya kan masih begini, gak apa-apa. Ya, coba lanjutin, perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit-sedikit, gak ada yang langsung. Ya, gak ada seperti belajar juga gak ada yang langsung pinter, belajar proses. Ya laki-laki, ya kalau nangis kira-kira dipegangin apa kalau nangis? Kalian kalau nangis dipegangin apa? Mata. Perempuan kalau nangis dipegangin apa? Mulut. Kita nggak pernah janjian tuh, tapi itu kenyataan. Perempuan itu dosanya banyak kan sebab mulut, laki-laki banyak kan sebab mata. Kita nggak pernah janjian. Di tangan memberikan isyarat. Laki-laki kalau nangis begini, perempuan begini, mungkin mata itu ya ya. Karena perempuan itu lihat temennya cantik juga diomong, jelek juga diomong, serba salah dengan perempuan. Ya tahu? Kalian kalau ngaca mau berangkat sekolah berapa menit? Hah? Berapa menit? 5 menit. Keluar dari rumah pakai sepatu di depan, kacanya itu ada di pintu atau di jendela. Kalian kaca lagi nggak? Kaca. Naik motor, turun dari motor yang dicari apa? Spion. Ke sekolah setiap kaca, tiap pintu, tiap jendela itu tengokin nggak? Tengokin. Masuk kelas, ambil dari tas, handphone. Yang dibuka apa? Kamera. Itu kan? Perempuan itu sangat lekat, erat dan bersahabat dengan kaca. Kalau laki-laki senang kaca
Fitrahnya kalian itu. Ya, coba tanya sama ibu sama bapak kalian. Bapaknya di depan nungguin ibu lagi dandan mau kondangan, habis 2 batang rokok itu belum selesai itu dandan. Tapi bapak-bapak mau berangkat kondangan, bisa-bisanya pakai kancing aja sambil lari. Oh, coba. Yes. Dan ini wilayah fitrah masing-masing. Harus saling menghormati. Ya, yang perempuan, makanya ketika Ramadan datang kita seperti ini, yuk kita belajar lagi menjadi muslim yang baik, dan yang laki-laki menjadi muslim yang baik. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sampai sekarang masih bertahan, belum ada yang batal. Ada yang sudah batal? Ada. Masya Allah. Ada yang sudah batal? Ada. Saya percaya. Masih kuat sampai sekarang, gak ada yang batal. Alhamdulillah. Nanti di akhir satu kirat ini kita buktikan ya. Pengetahuan di awal Ramadan ini benar-benar tersimpan atau enggak. Nanti ada reward yang akan diberikan, hadiah akan diberikan. Siapa yang akan mendapatkan hadiah itu, nanti dia memang benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan. Ingat poin-poin tadi saja, ya. Poin-poin tadi saja, kalau kalian cerna dengan baik, itu dijadikan bekal untuk Ramadan sekarang ini, ya. Walaupun sudah berada di pertengahan mau menjelang akhir ini, ya. Tapi paling tidak di 10 hari terakhir kita benar-benar mengencangkan ikat pinggang, menyisihkan baju, artinya mempersiapkan ya untuk ibadah lebih giat lagi, lebih rajin lagi, supaya tidak sampai adanya kesia-siaan ketika masuk kita di bulan suci Ramadan. Karena yang paling rugi adalah orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya orang yang rugi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita, siam kita, qiyam kita, sedekah kita, infak kita, dan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah-ibadah yang lain dari baik yang fardu ataupun yang sunnah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqina wa faqina lana wa qarabati lana fi dinina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman telah menyampaikan kajian. Semoga kajian yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.